dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus penjamin bagi yang mau percaya. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Shalom, selamat pagi seluruh pasien beserta keluarga, seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Embu Rarameha yang sementara menjalankan tugas sampai pagi yang indah ini. Saya terlalu percaya kita semua pagi ini berada dalam keadaan yang bersuka cita karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Marilah kita pergunakan kesempatan hari ini sebaik mungkin sehingga semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama kami dari bagian kerohanian. Saya Feby Apriani Dubu. Dalam beberapa saat ke depan kita akan sama-sama
belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami bisa diubahkan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah bibir mulut hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga firman-Mu benar-benar berasal dari hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk kesempatan pagi yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. 1 Korintus 13 ayat 1-3 di bawah perikop kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian jauh pembacaan Tuhan saat pagi hari ini, dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, pada saat pagi hari ini saya akan memberikan judul untuk perenungan kita, yaitu gaya hidup berbagi. Gaya hidup berbagi. Saudaraku yang kekasih, setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus harus memiliki gaya hidup menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Inilah gaya hidup berbagi dalam standarnya Allah. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus memiliki gaya hidup berbagi yang sesuai dengan standar Allah. Ada juga berbagi dalam standar yang lain. Kalau berbagi hanya berarti membagi sebagian milik kepada orang lain, maka gaya berbagi seperti ini juga dilakukan oleh orang lain. Saudaraku, maka gaya berbagi seperti ini juga dilakukan orang di luar gereja. Alkitab menunjukkan bahwa sekalipun seorang bisa memberikan seluruh hartanya, tetapi ia tanpa kasih, maka sia-sia. Saudaraku yang kekasih, kekristenan memiliki kebenaran yang lebih dari berbagai ajaran agama manapun. Karena ajaran Yesus tidak dapat disamakan dengan ajaran agama-agama di dunia. Dalam berbagi untuk orang lain, landasan kita adalah kasih. Kasih adalah tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal ini, berbagi bukan sekedar memberikan sebagian milik kita kepada orang lain, melainkan harus sesuai dengan keinginan Allah. Inilah standar berbagi yang Yesus kenakan. Untuk itu, saudaraku, kehidupan orang percaya harus diubah dengan gaya hidup berbagi yang berlandaskan jika Tuhan menghendaki. Ini berarti bukan sekedar melakukan hukum, melainkan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu berarti kalau Tuhan memerintahkan apapun juga kita harus lakukan. Seperti Abraham harus memberi anak satu-satunya bagi kurban bakaran. Ia melakukannya dengan rela. Hati seperti ini akan menciptakan kesediaan melayani Tuhan tanpa batas. Orang Kristen seperti ini bisa disebut seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah secara benar. Mestinya kita dapat berkeberatan melakukan hal ini, sebab memang sebagai orang yang telah ditebus Yesus, kita telah menjadi milik Allah. Jika seorang menyadari dan menerima hal ini, ia menempatkan dirinya pada kehidupan yang selalu bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki.
Saudaraku, orang percaya harus menerima bahwa dirinya tidak memiliki dirinya sendiri lagi, tetapi semua yang ada padanya adalah milik Allah. Kesadaran bahwa semua harta adalah milik Tuhan akan menciptakan kepribadian yang kuat. Pribadi yang tidak mudah khawatir dan cemas menghadapi masalah dalam bisnis dan menghindarkan diri dari praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang melawan hukum dan norma serta merugikan orang lain. Kesadaran bahwa semua harta yang ada dalam milik Tuhan akan mendorong seseorang bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup bagi kepentingan Tuhan dan kerajaannya tanpa batas, sehingga ia dengan rela berbagi untuk sesama dengan motif yang murni. Berbagi dengan sesama dengan motif yang murni, karena semua dilakukan sesuai dengan komando Allah. Saudaraku, kebenaran ini membuat orang percaya sangat berhati-hati dalam mengelola harta milik Allah yang dipercayakan kepadanya. Harta yang mereka miliki adalah barang kepercayaan dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah pada hari penghakiman di hadapan tahta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, hendaknya orang percaya mengelola harta yang ada padanya dalam pimpinan Roh Kudus. Seorang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus haruslah memiliki gaya hidup Kristus, yaitu kehidupan yang dijalani oleh Yesus. 2000 tahun yang lalu, setiap orang percaya harus mengenakan gaya hidup Yesus. Gaya hidup itu adalah menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Ini adalah sebuah kehidupan yang berbagi untuk sesama tanpa batas. Tanpa batas artinya selama diperintahkan oleh Bapa. Selama diperintahkan oleh Bapa untuk melakukan kasih, lakukanlah tanpa batas. Itulah sebabnya Yesus menyatakan bahwa orang yang hendak mengikuti Dia menjadi muridnya haruslah rela kehilangan segala miliknya. Mengenakan gaya hidup Yesus ini hendaknya tidak dipandang sebagai benda, bukan sesuatu yang membuat seseorang merasa tertekan dan teraniaya. Sebaliknya, harus dipandang dan dirasakan sebagai kasih karunia. Tentu juga harus melalui perjuangan. Banyak orang Kristen kalau berbicara mengenai kasih karunia selalu hanya dikaitkan dengan korban Yesus di kayu salib. Selanjutnya, mereka memandang bahwa kasih karunia akan bekerja dengan sendirinya sehingga orang Kristen secara otomatis dapat hidup sebagai anak-anak Allah dan tidak harus mengenakan gaya hidup Yesus, ya. Paling tidak mereka mengisyaratkan bahwa mengenakan gaya hidup Yesus bukan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Ini adalah penyesatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rencana Allah semula. Yang sama dengan mengenakan gaya hidup Allah, yaitu menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah, seperti yang dikenakan oleh Yesus. Jadi faktanya, saudaraku, banyak orang Kristen tidak berkeadaan menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Dan mereka tidak berusaha mengenakan gaya hidup Yesus atau gaya hidup tersebut. Oleh karena kesalahan ini membuat mereka gagal untuk menerima kasih karunia tersebut. Penyimpangan ini berakibat sangat fatal, sebab dengan tidak ditekankannya pengajaran mengenakan gaya hidup Yesus berarti mereka tidak pernah masuk dalam proses keselamatan. Sangat menyedihkan jika kita sudah lama menjadi orang Kristen tetapi kita tidak pernah masuk dalam proses keselamatan. Oleh karena kesalahan kita membuat kita gagal untuk menerima kasih karunia. Penyimpangan yang berakibat sangat fatal, yang mengatakan bahwa sekali Kristen tetap Kristen tanpa berbuat apa-apa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus harus melakukan sesuatu, melakukan hal-hal baik yang Tuhan izinkan, membantu orang selagi masih ada kesempatan, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Sampai pada saat ini, bagaimanapun keadaan kita, sakit, keadaan yang putus harapan, kita harus kembali menyadari bahwa Yesus adalah pemilik hidup ini. Kita hanya dititipkan untuk menghidupi kehidupan ini, tapi Allah adalah, Kristus adalah yang mengontrol kita bagaimana cara kita hidup dan berkenan kepada Allah.
Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bersukacitalah kita yang tidak hanya mendengar, tapi juga mau melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dengan-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mengenakan gaya hidup Kristus dan menjadi sama seperti Engkau dalam perasaan kami, tingkah laku, perbuatan, apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, jika Engkau dapati masih banyak hal yang kami lakukan salah di hadapan-Mu, menyakiti hati sesama kami, ampuni kami, dan tegurlah kami dengan cara-Mu, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami juga bersyukur untuk karya keselamatan-Mu di atas kayu salib, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Umum Rameha, Direktur Tenaga Medis, keamanan, kebersihan, bagian konsumsi, obat-obatan, makanan, minuman, semua peralatan yang ada dan yang digunakan biarlah Tuhan sucikan, sehingga ketika digunakan semuanya bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pasien, biarlah semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang saat ini berada di dalam ruangan-ruangan dengan segala sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan terus membantu mereka agar mereka bisa segera sembuh. Khususnya juga untuk sahabat-sahabat di ruang isolasi karena terpapar COVID. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup memulihkan keadaan setiap saudara-saudara kekasih yang berada dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang putus asa, hilang pengharapan. Biarlah Tuhan memberikan harapan baru dan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Terima kasih banyak Bapa yang baik, biarlah Engkau menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.